Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzan Aulia dengan nomor induk mahasiswa 191113 dari kelas BTIP akan mempresentasikan praktikum teknologi penyimpanan penggunaan. Objek pertama yang akan saya bahas adalah pengaruh etilen selama penyimpanan produk hortikultura pisang dan jeruk yang berwarna hijau. Latar belakang pengamatan. Pematangan pada buah merupakan suatu tahapan yang dilewatkan oleh buah agar buah tersebut lebih layak untuk dikonsumsi. Proses alami pematangan buah dilakukan oleh suatu senyawa bernama etilen. Etilen merupakan satu di antara banyak senyawa mudah menguap yang dikeluarkan oleh buah-buahan dan sayuran dan diketahui sebagai komponen aktif bagi stimulasi pemasakan. Pola produksi etilen pada buah-buahan akan bervariasi tergantung pada tipe atau jenisnya. Pada buah-buahan klimaterik, produksi etilen cenderung untuk naik secara bertahap sesudah panen. Sementara pada buah non-klimaterik, produksi etilennya tetap dan tidak memperlihatkan perubahan yang nyata. Contoh buah klimaterik adalah pisang, sedangkan contoh buah non-klimaterik adalah jeruk. Buah klimaterik seperti pisang akan tetap terus melakukan tahap pematangan setelah dipanen, sedangkan buah non-klimaterik seperti jeruk setelah dipanen akan langsung menuju tahap pembusukan. Tujuan pengamatan untuk mengetahui pengaruh etilen dari dua jenis buah yang berbeda, yaitu pisang dan jeruk yang disimpan di dalam plastik selama 4 hari. Hasil yang didapatkan adalah si pengamatan meliputi terhadap warna dan struktur dari jeruk dan pisang. Hari pertama, warna dari jeruk adalah hijau tua dan strukturnya cukup keras. Warna dari pisang adalah hijau muda dengan sedikit bintik-bintik kecoklatan dan struktur pisang cukup keras. Hari kedua, warna dari jeruk adalah hijau tua dan ada sedikit bundaran kuning pada kulitnya serta strukturnya cukup keras. Warna dari pisang adalah hijau muda dengan hampir kekuningan dan bintik-bintik kecoklatan yang lebih banyak dan struktur pisang cukup keras. Hari ketiga, warna dari jeruk adalah hijau tua dan ada bundaran kuning pada kulit serta strukturnya masih keras. Warna dari pisang adalah kuningan tipis dan bintik-bintik kecoklatan yang lebih banyak lagi dan struktur pisang mulai melunak. Hari keempat, warna dari jeruk adalah hijau tua mulai sedikit mudaan dan ada bundaran kuning pada kulitnya lebih besar serta strukturnya masih keras. Warna dari pisang adalah kuningan dan bintik-bintik coklat yang cukup banyak dan struktur pisang lebih lunak lagi. Pembahasan. Hasil percobaan memperlihatkan bahwa pengaruh etilen berbeda terhadap buah pisang dan buah jeruk. Buah pisang adalah buah klimaterik, buah yang masih melakukan proses pematangan setelah dipanen. Sedangkan buah jeruk adalah buah non-klimaterik yang dimana tidak melewati proses pematangan jika sudah dipanen. Buah jeruk akan langsung menuju tahap pembusukan. Buah klimaterik seperti pisang sangat sensitif atau sangat terpengaruh oleh etilen. Semakin tinggi kadar dari etilen, proses pematangan yang kemudian menuju pembusukan akan semakin cepat. Selain itu, menuju tahap pematangan, produksi etilen dari pisang akan menuju puncaknya dan struktur pisang juga akan semakin lunak dikarenakan semakin turunnya senyawa pengeras tekstur buah. Browning pada pisang sendiri disebabkan adanya kerusakan mekanis atau injuri. Buah non-klimaterik seperti jeruk tidak memberikan respon terhadap etilen kecuali dalam hal degreening. Etilen hanya akan menurunkan kadar klorofil pada kulit jeruk tanpa mempengaruhi kualitas dalam buah. Itulah menyebabkan sedikit penguningan pada kulit jeruk pada hasil pengamatan. Struktur jeruk yang keras tidak mengalami banyak perubahan karena tidak adanya proses pemasakan buah berlangsung. Selain itu, jeruk hanya sedikit memproduksi etilen dengan jumlah yang konstan. Untuk itu, jeruk memerlukan tetap di tanamannya untuk melewati proses pematangan. Kesimpulan yang didapatkan adalah pengaruh etilen memberikan respon berbeda terhadap buah klimaterik dan non-klimaterik. Buah klimaterik seperti pisang sangat terpengaruh oleh etilen sehingga buah-buah tersebut akan mencapai tahap ripening banding dengan kadar etilen yang didapatkan. Sedangkan buah non-klimaterik seperti jeruk tidak memberikan respon apapun terhadap etilen. Selain degreening pada beberapa kulit buah non-klimaterik tanpa mempengaruhi bagian dalam dari buah tersebut. Selanjutnya adalah objek kedua, yaitu kadar air kritis pada benih padi. Pendahuluan. Padi merupakan tanaman pangan utama bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Padi yang telah dipanen disebut dengan gabah atau bulir padi. Gabah dapat dimanfaatkan menjadi dua hal, yaitu sebagai bahan baku untuk diolah menjadi beras dan sebagai benih untuk tanaman padi. Pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai kualitas gabah selama penyimpanan dilihat dari perannya sebagai benih padi. Budidaya padi memerlukan benih memiliki figur dan viabilitas tinggi untuk meningkatkan produksi. Vigor menyangkut kemampuan benih untuk berkecambah, sementara viabilitas berkaitan dengan kemampuan benih untuk tumbuh jadi tanaman normal. Kadar air benih selama penyimpanan merupakan salah satu indikator figur daya simpan yang menggambarkan kemampuan benih untuk dapat disimpan dalam waktu lama. Penurunan mutu dan kerusakan benih selama penyimpanan tidak dapat dihentikan, akan tetapi dapat diperlambat dengan mengatur kondisi penyimpanan. Kadar air benih merupakan faktor utama yang menentukan daya simpan benih. Kerusakan benih selama penyimpanan sebagian besar dipengaruhi oleh kandungan air di dalam benih. Perubahan mutu padi. Pada artikel berjudul Uji Viabilitas dan Figur Benih Padi, selama penyimpanan pada tingkat kadar air yang berbeda, peneliti mengenai kadar air benih yang optimum selama penyimpanan yang dapat meningkatkan viabilitas dan vigor benih padi.
Faktor pertama adalah kadar air benih yang terdiri atas 4 perlakuan, yaitu K1 20%, K2 14%, K3 12%, K4 10%. Faktor kedua adalah periode simpan dari atas 4 perlakuan, yaitu 0, 1, 2, dan 3 bulan. Hasilnya dapat menunjukkan bahwa interaksi perlakuan kadar air dan periode simpan berpengaruh nyata terhadap potensi tumbuh maksimum, indeks vigor, kecepatan tumbuh, dan keserampakan tumbuh. Perlakuan kadar air berpengaruh nyata terhadap indeks vigor dan kecepatan tumbuh. Perlakuan periode simpan berpengaruh sangat nyata terhadap potensi tumbuh maksimum, daya berkecambah, indeks vigor, kecepatan tumbuh, keserampakan tumbuh, dan berat kering kecambah normal. Berdasarkan hasil penelitian, kadar air yang tinggi menurunkan viabilitas dan vigor benih padi selama penyimpanan. Kadar air benih yang tinggi selama penyimpanan menyebabkan peningkatannya reaksi enzimatis memacu ke arah perombakan senyawa makro terutama karbohidrat. Akibatnya, perombakan cadangan makanan dalam benih pada awal berkecambahan menjadi semakin besar, sehingga terjadi degradasi karbohidrat. Benih yang kurang karbohidrat akan kehilangan energi untuk berkecambah. Kadar air 20% dapat dinyatakan bahwa kadar air tersebut berat dan kadar air 20% tidak tahan terhadap hama dan penyakit. Kadar air yang terlalu rendah akan menyebabkan kerusakan pada embrio. Benih ortodoks seperti padi yang disimpan pada kadar air 12-14% viabilitas benih menurun sangat cepat. Di samping itu, cendawan juga tumbuh dan berkembang serta merusak benih dengan pesat. Kesimpulannya itu, kadar air awal penyimpanan meskipun rendah, penyimpanan terbuka menyebabkan kerusakan benih yang tinggi, menurunkan daya berkecambah, dan daya simpan benih tidak bisa lama. Penyimpanan benih terbuka hanya dapat dilakukan untuk benih yang segera akan digunakan. Penyimpanan kedap udara selain menghambat kegiatan biologis benih, juga berfungsi menekan pengaruh kondisi lingkungan seperti suhu dan kelembapan, serta mengurangi tersedianya oksigen, kontaminasi hama, kutu, jamur, bakteri, dan kotoran. Kadar air awal sangat berpengaruh dalam pertahanan kadar air benih selama penyimpanan karena semakin tinggi kadar air benih, semakin tinggi pula laju penurunan mutu benih. Selanjutnya adalah objek ketiga, yaitu pengaruh suhu selama penyimpanan ikan segar. Latar belakang pengamatan. Penyimpanan merupakan suatu tahapan dilewatkan oleh ikan segar untuk mempertahankan nilai dan mutu ikan tersebut. Penyimpanan pada lingkungan yang sesuai dapat mempertahankan kualitas dari ikan. Pendinginan merupakan salah satu metode penyimpanan ikan yang dapat memperlambat perubahan kualitas bahan. Ikan merupakan salah satu bahan pangan yang mudah rusak. Penyimpanan dengan suhu rendah bertujuan untuk memperlambat atau menghentikan metabolisme pembusukan. Pertumbuhan bakteri penyebab pembusukan akan semakin lambat dengan semakin rendahnya suhu. Lambatnya pertumbuhan mikroba pada suhu yang lebih rendah ini menjadi dasar bagi proses pendinginan dan pembekuan dalam pengawatan pangan. Tujuan pengamatan yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suhu penyimpanan yang terdiri dari suhu ruangan, suhu lemari pendingin, dan suhu freezer terhadap suhu kualitas ikan dan perubahan yang terjadi selama 3 hari pengamatan. Hasil pengamatan. Hasil pengamatan meliputi pengamatan terhadap warna, bau, dan tekstur dari ikan. Ikan pada suhu ruangan atau 25-30 derajat Celcius pada jam ketiga pengamatan masih dalam keadaan segar. Pada jam ke-6 ikan mulai memucat dan sedikit berair. Pada jam ke-12 ikan sudah pucat, mulai mengeluarkan bau busuk dan berair. Pada jam ke-24 ikan sudah sangat berbau bangkai dan banyak air dan sangat pucat. Selain itu, ikan juga akan semakin lunak seiring waktu. Ikan pada suhu lemari pendingin, yaitu kurang dari 10 derajat Celcius, pada jam ketiga hari pertama masih mengeluarkan bau amis ikan segar. Namun seiring waktu baunya semakin memudar hingga pada hari ketiga, bau ikan kembali tercium. Untuk struktur ikan, tidak terjadi perubahan dari awal pengamatan hingga pada hari ketiga jam ke-24. Ikan masih dalam keadaan segar. Ikan pada suhu freeze atau beku atau kurang dari 0 derajat Celcius dari awal pengamatan hari pertama jam ketiga hingga hari ketiga jam ke-24 tidak mengalami perubahan apapun. Bau amis dari ikan tidak ada, dan tekstur ikan keras karena dibekukan. Pada hari terakhir pengamatan, suhu dingin dan beku menyebabkan ikan menjadi keras dan kaku. Sedangkan bila dikemas pada suhu ruang, ikan menjadi lunak dan berair. Pembahasan. Suhu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan kesegaran dan mutu ikan. Selama ini, usaha memperendah suhu ikan dengan menerapkan teknik pendinginan hasil perikanan sudah terbukti berhasil dalam pengawetkan ikan. Penyebab ikan mengalami pembusukan karena adanya aktivitas mikroorganisme dari internal ikan tersebut. Semakin rendah suhu, maka aktivitas mikroorganisme akan terhambat. Hingga pada akhirnya jika pada suhu di mana air beku, tidak ada lagi aktivitas mikroorganisme yang mengakibatkan umur simpan ikan menjadi lebih panjang.
Perubahan warna pada ikan yang menjadi pucat disebabkan oleh adanya penguraian kandungan protein pada ikan oleh bakteri proteolitik sehingga daging ikan menjadi denaturasi dan warna ikan menjadi tidak segar. Pada awalnya ikan memiliki tekstur yang kenyal, elastis, dan tidak meninggalkan bekas ketika ditekan. Setelah penyimpanan, terjadi perubahan tekstur pada ikan. Perubahan ini disebabkan karena adanya proses respirasi pada ikan. Pada ikan yang disimpan pada suhu ruang dan wadah tertutup, ikan hanya dapat mengambat namun tidak menghentikan proses respirasi. Karena kadar air akan tetap menguap namun tertahan dalam wadah sehingga ikan menjadi lunak dan berair. Mikroorganisme juga masih bisa berkembang bila tidak didukung dengan suhu rendah atau beku sehingga ikan menjadi sedikit berlendir akibat penguraian ikatan-ikatan protein pada ikan. Lalu pada perubahan bau menjadi busuk pada ikan di suhu ruang terjadi karena enzim yang ada pada ikan terdenaturasi serta terurai sehingga asam amino dan protein pada ikan diubah menjadi gas amonia yang merupakan indikator terjadinya pembusukan pada ikan. Kesimpulannya yaitu, suhu berpengaruh besar terhadap umur simpan dan mempertahankan kesegaran ikan. Suhu ruangan hanya dapat mempertahankan ikan selama kurang dari 12 jam. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas respirasi dan mikroorganisme di dalam ikan, yang membuat ikan cepat mengalami tahap pembusukan dengan ditandainya dengan perubahan warna, tekstur, dan aroma. Pada suhu pendingin, umur simpan ikan dapat diperpanjang karena aktivitas mikroorganisme terhalang. Sedangkan pada suhu beku, umur simpan dapat lama dikarenakan aktivitas mikroorganisme berhenti. Sekian presentasi hasil praktikum teknologi penyimpanan penggunaan dari saya. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.